حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar nama malaikat Israel disebut? Dia malaikat yang tugas utamanya untuk mencabut nyawa manusia. Tidak terhitung lagi berapa jumlah nyawa yang dicabut. Namun pernahkah kalian berpikir, akankah malaikat maut salah mencabut nyawa? Lantas, apakah malaikat maut membedakan cara mencabut nyawa di antara manusia? Ada beberapa nyawa yang dicabut dalam satu waktu. Saking banyaknya, pernahkah malaikat maut salah mencabut nyawa? Saksikan ulasan ini hingga akhir agar tidak sesat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia sesuai waktu yang ditentukan. Malaikat maut ternyata mempunyai cara yang berbeda-beda saat mencabut nyawa manusia. Akan tetapi, hal yang pasti adalah peristiwa malaikat maut mencabut nyawa merupakan hal yang teramat menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun sakit yang paling ringan, ketika nyawa dicabut bagi orang-orang mukmin. Rasulullah menjelaskan sebagaimana yang disabdakannya. Kematian yang paling ringan, ibarat sebatang pohon yang penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan bagaimana pedihnya yang dirasakan orang yang dicabut nyawanya. Bahkan seorang nabi pun merasakan sakitnya ketika malaikat maut mencabut nyawanya. Ada salah satu nabi yang meminta kepada malaikat maut agar mencabut nyawanya secara lembut. Ia adalah Nabi Idris. Namun ternyata itu saja masih membuat Nabi Idris merasakan sakit. Bagaimanakah rasa mati itu, sahabatku? Tanya malaikat maut. 1000 tanda kali lebih sakit dari binatang hidup yang dikuliti, jawab Nabi Idris. Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan kepadamu, kata malaikat maut. Keadaan seseorang yang hendak dicabut nyawanya bisa kita lihat saat peristiwa sakaratul maut. Bahkan terkadang ada kita dapati orang meninggal dalam keadaan matanya melotot. Perkara ini telah dijelaskan dalam hadis. Rasulullah bersabda, apabila kamu menghadiri kematian seorang di antara kamu, maka pejamkanlah matanya, karena matanya mengikuti ruhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini kita sudah bisa mendapat gambaran tentang sakit yang dirasakan orang yang menghadapi kematian. Malaikat maut ternyata membeda-bedakan cara mencabut nyawa manusia. Semua tergantung amalan. Kalau begitu, sudahkah Anda menyiapkan diri menemui ajal? Yang patut kita renungkan, agar kita melakukan persiapan. Kedatangan malaikat maut mencabut nyawa kita, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Sekalipun malaikat maut mencabut ribuan nyawa dalam satu waktu yang bersamaan. Kita tahu bahwa malaikat Israel lah yang bertugas mencabut nyawa manusia. Namun, dalam satu waktu tak hanya satu orang yang meninggal dunia. Hal ini tentu menimbulkan tanya, bagaimana malaikat maut mencabut ribuan nyawa dalam satu waktu?
lokasinya pun berbeda. Pada dasarnya, yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu." Quran Surah Yunus ayat 104. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang mematikan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah menciptakan malaikat maut sebagai wakilnya untuk mencabut nyawa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikanmu, dan hanya kepada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan." Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam, pernah bertanya kepada malaikat maut. Pertanyaan ini mewakili rasa penasaran banyak orang tentang bagaimana malaikat maut secara bersamaan mencabut nyawa manusia. Malaikat maut pun menjawab, "Aku akan panggil ruh-ruh tersebut dengan izin Allah sehingga semuanya berada di antara dua jariku. Bumi ini aku bentangkan, kemudian aku biarkan seperti sebuah bejana besar, dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku." Hadis riwayat Abu Nuaim. Malaikat pencabut nyawa ternyata tidak sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasukan yang terdiri atas para malaikat lainnya sebagai pembantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sehingga apabila datang kematian pada seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat kami itu tidak melalaikan tugasnya." Quran Surah Al-An'am ayat 61. Kematian, hakikat adalah kuasa Allah. Malaikat maut ibaratnya perwakilan untuk melaksanakan tugasnya, mencabut nyawa manusia. Karena jumlahnya lebih dari satu, maka tak heran malaikat maut bisa mencabut nyawa manusia dalam waktu yang bersamaan, sekalipun berbeda tempat. Malaikat maut mencabut nyawa manusia setelah mendapatkan perintah dari Allah. Tidak terhitung berapa jumlah nyawa yang dicabut malaikat maut dalam setiap detiknya. Mungkin saja sempat terfikir dalam benak kita, akankah malaikat maut salah mencabut nyawa? Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadri, dalam kitabnya Daqaiqul Akbar menjelaskan, tentang bagaimana proses malaikat maut mendapat perintah mencabut nyawa manusia. Sebelum seorang hamba menemui ajalnya, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitah kepada malaikat maut. "Sekarang tiba waktunya, hamba itu kembali, ambillah ruh si fulan." Maka ketika Allah Ta'ala mengkehendaki mencabut nyawa seorang hamba, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya. Lalu keluarlah zikir dari hamba itu seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini, telah lama lisan ini dipergunakan untuk berzikir kepada Robku." Malaikat maut pun kembali kepada Allah, seraya menyebutkan apa yang dialami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Malaikat maut mencoba mencabut tuh itu dari arah tangannya, lalu keluarlah sedekah seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa, sesungguhnya hamba ini telah menggunakanku untuk bersedekah banyak, dan menggunakanku untuk mengusap tangan dan kepala anak yatim."
juga menggunakanku untuk menulis kolam tentang ilmu, serta memukul pedang atau membunuh orang kafir. Malaikat maut mendatangi kakinya, maka kaki itu berkata, "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk berjalan menuju sholat berjamaah, dan beberapa sholat hari raya. Juga untuk mendatangi majelis ilmu dan majelis taklim." Malaikat maut kemudian beralih pada telinganya, namun telinga hamba itu juga membantahnya, "Engkau pun tak menemukan jalanmu untuk mencabut nyawa hamba ini dari arahku karena sesungguhnya dia menggunakanku untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, azan, zikir, serta ilmu-ilmu tentang Robku yang disampaikan oleh para ulama." Kemudian malaikat maut mendatangi mata hamba itu. Mata itu pun sama seperti anggota tubuh lainnya dengan berkata, "Tidak ada jalan untukmu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk melihat orang tuanya, serta melihat wajah orang-orang soleh." Peristiwa ini membuat malaikat maut bingung. Entah dari mana, dan cara seperti apa ia mencabut nyawa hamba tersebut. Akankah malaikat maut salah mencabut nyawa? Malaikat maut akhirnya pergi menghadap Allah, dan berkata, "Ya Robku, sesungguhnya hambamu telah berkata demikian, dan demikian." Allah subhanahu wa ta'ala lalu berfirman, "Hai malaikat maut, gantungkanlah namaku di telapak tanganmu, tampakkanlah namaku kepada hambaku, sehingga ruhnya bisa melihatnya dan ia mau keluar." Malaikat maut pun menulis nama Allah di telapak tangannya, lalu menamparkannya pada ruh tersebut. Ruh itu pun segera keluar, memenuhi perintah malaikat maut berkat asma Allah. Hamba itu pun tidak merasakan sakit ketika nyawanya dicabut. Sahabat beriman, dalam peristiwa ini, kita sempat berpikir bahwa mungkin saja malaikat maut salah mendatangi orang ketika hendak mencabut nyawa. Hal yang perlu diketahui bahwa malaikat maut sangat patuh kepada apa yang ditugaskan oleh Allah untuknya. Malaikat maut bukan seperti manusia yang luput dari kesalahan. Bukankah pernah kejadian orang yang sudah sekarat sembuh kembali karena jatah umurnya masih ada? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.